Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Zain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga. Ya, Kabarnya gimana Pak? alhamdulillah sehat-sehat walafiat. Ya, Alhamdulillah. ini. Jadi begini Pak, kita ada program yaitu namanya Oh Jadi Gini. Ya. Eh, Oh, jadi gini. iya. Ya, ya. Jadi biar teman-teman ini bisa tahu, oh jadi gini ya ilmu yang aku Iya, baru iya, baik, dapetin baik, gitu. baik, baik. Ya. Oke Pak. Pak Zain sebelumnya kesibukannya apa sih Pak? Saya tuh sudah kesibukan saya sehari-harian ya di PDM ya, ya itu ya sampai pengajian ya, nah, kalau sudah purna tugas ya, dulu ngajar sekarang sudah purna jadi ya sudah nyantai-nyantai tapi tetap beraktivitas ya. Oke, siap. Tetap produktif ya Pak ya? Iya, insya Allah begitu. Oke, baik Pak Zaini. Ada pertanyaan Iya, seputar monggo. Ziska Pak. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan Ziska dalam pengelolaan di Lazismu Surabaya? Baik, jadi Muhammadiyah itu membentuk satu lembaga yang disebut dengan Ziska. Ziska itu adalah satu lembaga filantropi. Artinya usaha-usaha untuk mengumpulkan dana kemudian menyalurkannya ke mereka-mereka yang berhak untuk dibantu. Ya itu. Jadi Ziska itu sendiri adalah bersumber dari menghimpun dari dana Z itu zakat ya. Kemudian I itu infak, kemudian S itu sis itu sodakoh, kemudian K itu adalah kebencanaan. Jadi lazismu itu memperhatikan terhadap kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang perlu bantuan. Oleh karena itu fungsi Muhammadiyah dengan lazismu ini adalah memfasilitasi para agnia, mereka yang punya kelebihan atau punya dana lebih untuk disalurkan lewat lazismu. Apakah itu bentuknya zakat? Ya, zakat itu berarti satu kekayaan yang dalam jumlah tertentu, kemudian dia wajib untuk dikeluarkan dalam jumlah tertentu. Itu wajib, itu namanya zakat ya, bisa dalam waktu tertentu, itu ada ketentuan. Tapi selain zakat itu mungkin masih ada peluang lagi namanya infak atau sodako. Jadi infak itu adalah kehartabendaan atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang, tidak terbatas berapa jumlahnya, dan dia dengan ikhlas karena mencari ridho Allah untuk menyisihkan sebagian rezekinya itu untuk kepentingan-kepentingan sosial, termasuk K-nya itu adalah kebencanaan. Jadi lazismu itu pada saat-saat tertentu ada bencana, apakah itu bencana alam atau bencana yang lain-lain, itu mereka butuh bantuan, kemudian lazismu berusaha untuk menghimpun dana-dana dari agnia atau orang-orang yang punya kepedulian sosial untuk mengumpulkan dana untuk disalurkan kepada mereka-mereka yang terkena musibah bencana itu untuk mengcover atau menutup kebutuhan mereka. Itu sesungguhnya adalah kemudian disingkat menjadi Siska itu Mbak. Oke, baik Pak. Terus Pak, ini kan terkait zakat infak sodako ya Pak. Mm-mm. Itu ada nggak Pak persyaratan bagi yang melakukannya? Apakah Mm-mm. harus Islam atau Mm. ada persyaratan lainnya gitu? Oh ya, baik. Jadi sebetulnya dana sosial itu eh, tidak terbatas kepada siapapun ya, hanya memang kemudian ada aturan, ada kalau zakat itu berlaku untuk orang-orang muslim
Jadi kewajiban bagi orang muslim untuk menyalurkan, menyisihkan sebagian harta yang dimiliki tadi dengan jumlah tertentu, ya dengan batas tertentu, dengan waktu tertentu. Itu kewajiban bagi muslim. Ya. Kemudian kalau non muslim apa? Muslim itu juga boleh memberikan kepada untuk santunan, untuk infak, itu antara dalam bahasa agama Islam namanya infak ya, atau sodako atau sosial, boleh. Jadi tidak terikat pada orang Islam saja. Jadi kita boleh menerima itu ya. Jangan ditolak kalau ada orang yang simpatik dengan lazismu dari orang non muslim kok ingin menyisihkan sebagian hartanya. Oh, nggak boleh karena bukan muslim. Enggak, jangan ditolak. Itu mereka berbuat baik. Ya, berbuat baik untuk membantu setia kawan pada teman yang lain lewat dipercayakan kepada lazismu. Jadi lazismu itu bisa menerima bantuan atau sisihkan dana-dana itu dari manapun bisa, asal dengan cara yang halal. Ya, halal itu dalamnya memang hartanya itu halal, ya, tidak dari harta yang haram, tidak diperoleh dengan cara yang haram. Kalau diperoleh dengan haram ya tidak boleh, tidak mau terima. Misalnya, oh itu hasil mencuri, kemudian diinfakkan melalui lazis. Kalau lazis sudah tahu, ya tidak boleh karena tidak boleh diterima dengan cara itu. Tapi kalau dari segi orangnya, siapa saja yang memberi kepada lazismu, memberi infak atau santunan atau derma kepada lazismu, itu lazismu boleh menerima semuanya gitu. Kemudian juga penyalurannya, ya penyalurannya juga tidak terikat pada orang muslim. Jadi untuk kepentingan manusia seluruhnya, seluruh manusia, siapa saja yang butuhkan, yang butuh diberi bantuan, meskipun itu bukan non muslim, itu sudah menjadi keharusan bagi kita umat Islam untuk menyantuni mereka itu. Jadi begitu, Mbak. Oke, berarti yang nggak boleh itu uang, kayak contoh uang korupsi ya Pak? Iya, uang yang diperoleh dengan cara yang haram, Iya, ya yang mencuri, ya apa itu namanya, itu tidak boleh diinfakkan atau disodakokan. Kita tidak boleh menerima itu. Oke, Itu iya. baik Pak. Ini kan kalau nggak salah saya kan melihat ada ayat yang membahas tentang asnaf ya Pak. Iya, Nah itu betul. asnaf itu penerima manfaat itu hanya untuk zakat saja atau infak sodako juga? Jadi begini, di dalam ayat surat At-Taubah kan itu ayat 60 itu dikatakan innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin, ada 8 itu, wal masakin ini wal amilina wa mu'allafati qulubuhum itu wa fi seterusnya itu sebetulnya adalah pertama tidak hanya terikat pada zakat ya. Nama sodakot itu adalah bentuk-bentuk pemberian, pengumpulan dana atau penyerahan dana secara umum. Bisa juga untuk zakat, bisa juga infak, bisa juga sodakot, itu bisa disalurkan ke 8 asnaf itu. Pertama, ya, misalnya fakir, ya tidak hanya zakat kepada fakir itu, infak, sodakoh pun bisa kepada fakir, kan begitu. Ya, kemudian seperti orang yang sedang kena bencana, kemudian dia asalnya kaya, kemudian rumahnya, mobilnya habis terbakar semua, atau misalnya ya hanyut kena habis apa nggak namanya itu juga banjir, orang miskin, ya banjir misalnya, miskin. Nah, miskin itu apa? Miskin itu orang yang memang tidak mempunyai penghasilan dan memang dia tidak mempunyai pekerjaan. Jadi sudah tidak punya pekerjaan, juga tidak punya penghasilan. Nah, itu namanya miskin. Kurang untuk memenuhi kebutuhan dirinya saja kurang. Nah, itu fakir namanya. Fakir kan pertama kan fakir dulu. Kemudian baru kedua miskin. Miskin itu orang yang mungkin dia punya pekerjaan, tetapi penghasilannya tidak cukup untuk biaya hidupnya. Itu miskin. Ya. Ketiga itu amil. Amil itu adalah orang yang memang dipekerjakan oleh suatu organisasi atau satu lembaga tertentu untuk mengurusi dana zakat itu. Jadi memang setiap harinya itu ngurusi zakat itu, sehingga dia tidak punya kesempatan untuk bekerja di tempat lain. Lah itu dia bisa mendapatkan gaji, namanya gajinya itulah sumber dari zakat, itu namanya amil.
Ya, karena begitu. Di zaman Rasulullah juga begitu dulu, zaman sahabat itu. Jadi ada sahabat-sahabat yang memang ditugasi khusus untuk jemput zakat, bagi zakat, nyimpen zakat, mencatat zakat, sedekah itu semuanya ada itu. Tajibu mereka itu. Yang keempat adalah wal mu'allafati qulubuhum. Orang yang hatinya masih lemah imannya. Maksudnya imannya lemah itu tidak ada kemungkinan orang itu sadar bahwa dia masuk Islam, tapi dari segi ekonomi misalnya dia kekurangan, maka itu boleh, ya, atau mungkin punya mampu tapi masih butuh dukungan ekonomi. Dia konteksnya ini adalah konteksnya dia masih belum mantap imannya. Yang kelima adalah yaitu rikob, ya. Rikob itu adalah budak, ya budak itu jadi dulu zaman dulu ada namanya perbudakan ya sebelum Islam. Kemudian begitu Islam diturunkan itu sebetulnya Allah tidak mengendaki ada perbudakan, tapi karena sudah budaya beribu-ribu tahun sehingga Nabi disuruh untuk caranya membebaskan budak melalui pembelian, dibeli. Jadi budak itu biar merdeka kan dibeli. Maka untuk membeli budak itu bisa dengan cara yaitu diambilkan dari dana zakat, itu boleh. Ya, kalau sekarang mungkin ya orang-orang pekerja yang tidak mendapatkan penghasilan gitu ya, pekerja paksa gitu ya. Kemudian ghorim. Ghorim itu adalah orang yang memang punya hutang tapi dia tidak bisa mengembalikan hutangnya. Bukan kaya. Sekarang kan zamannya orang kaya tapi punya utang. Ya, jadi kamu kaya, beli puncak mobil, punya rumah, meskipun hartanya itu dari hasil hutang. Lah hutang kan punya dia bisa mengembalikan, mestinya begitu. Itu bukan ghorim. Jadi ghorim itu memang orang itu tidak punya, jadi tidak punya dana untuk mengembalikan. Sama dengan miskin sebetulnya. Mungkin dia asalnya kaya, kemudian kena musibah rugi, kemudian dia kekayaannya hilang semua. Nah, itu misalnya. Kemudian yang keenam adalah Ibnu Sabil. Ya, Ibnu Sabil itu adalah orang-orang yang berjuang di jalan Allah, kemudian dia itu membutuhkan biaya hidup. Nah, misalnya pelajar, mahasiswa itu kan sedang berjuang di jalan Allah untuk mencari ilmu. Sementara dia mungkin tidak punya biaya untuk bayar SPP. Nah, itu bisa dipakai dari namanya itu adalah program Ibnu Sabil, ya Ibnu Sabil. Ya memang satu kesatuan antara miskin, fakir miskin dan Ibnu Sabil menjadi satu. Tapi ini faktornya adalah karena untuk porsinya biaya hidup, biaya sekolah, sehingga itu perlu namanya Ibnu Sabil. Atau mungkin orang bepergian, perjalanan jauh bepergian untuk kebaikan lah, bukan perjalanan yang untuk maksiat, tak boleh ya. Jadi memang untuk kebaikan silaturahim, pengen jenguk keluarganya yang sakit tapi jauh ya, maka itu kemudian bisa dibiayai dari biaya zakat atau infak. Kemudian yang lain adalah sabilillah. Jadi sabilillah ini yang paling luas, yaitu semua fasilitas untuk mencari ridho Allah. Itu sabilillah. Jadi misalnya sarana apa? Misalnya saiki seperti lazis. Lazis itu untuk kebutuhan operasional lazis. Itu sebetulnya dari dana fisabilillah ya. Kemudian untuk pengembangan organisasi itu fisabilillah gitu. Sedangkan kalau pegawainya tadi kan amil. Sedangkan untuk biaya-biayanya operasional itu adalah sabilillah. Untuk bantuan organisasi, misalnya bantuan masjid, ya bantuan TPG. Kalau memang untuk peralatan-peralatan itu masuk sabilillah, itu sabilillah. Tapi kalau dari segi tenaga yang mengajar itu masuk namanya Ibnu Sabil. Itu jadi itu kelompokannya itu. Jadi sabilillah itu jalan paling luas. Bisa dipakai untuk membangun sekolah, bisa dipakai untuk membangun masjid, bisa dipakai untuk membangun rumah panti misalnya ya, panti asuhan, sabilillah. Bahkan bisa dipakai untuk membuat jembatan. Ya misalnya buat pos keamanan. Kalau memang itu untuk kebaikan-kebaikan, maka bisa diporsikan dari
ibn babilillah. Nah, itu luas sekali. Jadi tidak hanya zakat sebetulnya, tapi sedekah, infak itu sebetulnya bisa dilarikan ke situ gitu. Jadi kan sementara ini kan tidak keluar dari situ kan, ya itu dari situ. Nah, tapi kenapa harus saja hanya zakat saja? Nah, kalau zakat saja kemudian sedekah dilarikan kemana? Kan sama juga, akhirnya kan larinya ke 8 asnaf itu juga, kan begitu. Lah, tentang apakah itu 8 asnaf itu diporsikan sama, rata. Kalau 8 berarti 1/8 masing-masing. Tidak harus begitu. Boleh, pemerataan boleh. Kalau mungkin dijatah, tidak apa-apa. Oh, jatahnya si asnaf ini 1/8, jatahnya asnaf ini 1/8. Jatahnya. Kalau memang semua terbiayai, ya dibuat aja maksimal 1/8. Kalau memang kebutuhannya 8 tadi butuh semua. Tapi kalau memang tidak semua butuh, ya bisa saja misalnya yang 1/8 itu melebihi kebutuhannya, tapi yang satu mungkin nggak butuh. Sehingga bisa porsinya yang 1/8 yang tidak terpakai tadi dipakai untuk dialihkan ke menambahi yang 1/8 yang kurang tadi. Jadi fleksibel, gitu. Tergantung dari kemanfaatan, gitu. Begitu, Mbak. Ya. Oke, baik Pak. Ini kan udah ada penyampaian terkait pemberi manfaat, terus juga penerima manfaat. Terus nih Pak, pastinya kan uang yang diterima sama Lazismu kan tidak sedikit ya Pak ya. Ya, Nah, cukup. itu siapa aja sih Pak pihak yang terlibat dalam pengawasan dana pengelolaan Ziska ini? Iya. Jadi begini, di Lazismu Muhammadiyah, ya Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah itu sudah terbangun struktur. Ya. Jadi Lazismu sebagai penyelenggara itu ada namanya pengurus yang bertanggung jawab, namanya BP, ya BP Lazismu, Badan Pelaksana ya, dan pengurus Lazismu. Ini bertugas penuh untuk tadi mengumpulkan, kemudian mencatat, mengadministrasikan, menyimpan, kemudian menyalurkan. Itu penuh tanggung jawabnya daripada namanya BP, ya, badan pengelola ya. Ada badan apa namanya pengelola? Pengurus, badan pengurus lah. Itu tanggung jawabnya penuh. Nah, ini nanti BP inilah yang punya bagian-bagian yang mungkin ada bagian SDM, ada bagian macam-macam. Ini pokoknya penanggung jawab penuh ada pada BP. Nah, BP itu kan kerjanya itu tidak kemudian lepas, tidak ada yang ngawasi. Masih ada yang ngawasi. Satu, yang masih terutama adalah masyarakat. Bisa berwenang untuk ngawasi, untuk minta informasi boleh. Yang kedua adalah struktur di atasnya adalah ada namanya dibentuk namanya DPS, Dewan Pengawas Syariah. Kalau dulu namanya Dewan Pengawas sendiri, Dewan Syariah sendiri. Sekarang sudah digabung menjadi satu, yaitu Dewan Pengawas Syariah. Ini Dewan Pengawas Syariah ini tugasnya untuk satu, mengawasi manajemen administrasi dari tata kelola Lazismu itu. Jadi BP itu kerjanya diawasi oleh DPS ya, termasuk mengetahui ngikuti aturan atau tidak dan sebagaimana efektif atau tidak cara berjalan manajemennya bagaimana itu diawasi semua. Yang kedua, DPS itu mengawasi aspek syariahnya. Apakah perolehannya, pengadministrasiannya, pencatatannya, pendistribusiannya itu apakah sudah sesuai dengan nilai-nilai atau aturan-aturan syariah. Nah, itu. Kalau nanti misalnya kok ini belum sesuai maka harus diluruskan begitu. Itu di atas namanya DPS pengawas. Ada lagi nanti pengawas lebih lanjut adalah namanya PDM. PDM itu persyarikatan yang bertanggung jawab penuh terhadap keberadaan Lazismu ini. Jadi punya kewenangan juga untuk meminta pertanggungjawaban dari Lazismu, dari BP untuk menyampaikan apa yang sudah dilakukan oleh BP itu. Jadi pengawasannya berlapis-lapis.
Sehingga jangan sampai dana masyarakat itu, dana sedekah, infak zakat itu salah tata kelola. Nah, ini yang harus yang dilakukan oleh Lazismu, Mbak. Oke, cukup banyak ya Pak yang Iya, pihak yang iya betul. Jadi begitu. mengawasi. Iya, mengawasi harus begitu. Jadi diawasi. Ya, Jadi biar nanti tidak ada celah untuk adanya hal yang tidak tidak baik lah diinginkan. gitu. Iya, memang. Jadi dengan adanya pengawas-pengawas ini berlevel-level ini agar betul-betul memang apa yang dilakukan oleh Lazismu itu betul-betul memang ya bersih. Nah, begitu, sesuai dengan aturan yang ada, gitu. Ini berarti kan hanya untuk lingkup di daerah dong ya Pak, khususnya di Lazismu Surabaya. Itu apakah juga ada di Lazismu Jawa Timur ataupun pusat itu juga kayak gitu? Apa hanya Surabaya aja Pak? Iya, baik. Jadi itu sudah terstruktur secara nasional. Jadi daerah begitu, nanti di wilayah juga seperti itu sama strukturnya, pengawasannya sama, di tingkat pusat juga begitu. Jadi misalnya contohnya ya Mbak ya, jadi di Lazismu itu ada namanya pengawasan internal. Ya, jadi pengurusnya itu juga bisa ngawasi. Selain itu adalah di DPS juga ikut ngawasi jalannya keuangan yang ada itu penyaluran. Di samping itu ada lagi namanya tahunan, ada namanya yaitu audit. Ya, harus diaudit. Jadi terbuka sekali kita Lazismu itu untuk memberikan kepercayaan kepada masyarakat itu. Jadi jangan sampai kemudian kalau sudah hatinya mantap tapi kan tetap secara manusiawi harus juga diawasi. Dia ada pemeriksaan rutin ya secara eksternal itu Lazismu diawasi oleh namanya ya akuntan publik ya itu. Berarti sangat-sangat dipercaya sekali ya Pak. Iya, ya, betul Surabaya, gitu khususnya ya. Lazismu Surabaya. Nah ini Pak, terkait udah tadi pengawasan, terus juga penerimaan manfaat sama pemberi manfaat juga nih Pak. Terus nih Pak, kenapa pengelolaan zakat Ziska ini itu harus berpedoman dengan syariat Islam? Iya. Ya, kenapa harus pengelolaan tata kelola Ziska ini harus berpedoman pada syariat Islam? Karena memang ini bagian dari pelaksanaan agama. Jadi seperti perintahnya bahwa wa anfiqu mimma razaqnakum. Jadi infakkan sebagian dari rezeki. Itu kan jadi Lazismu itu pemegang amanat dari orang-orang kaya yang menyerahkan hartanya kepada kita. Jadi bukan diberikan kepada Lazismu murni kemudian untuk apa terserah Lazismu, tidak. Lazismu punya regulasi, punya aturan agar bagaimana amanat yang dipercayakan kepada muzaki namanya atau orang-orang yang kaya itu tersalurkan sesuai dengan kehendak keinginan orang yang sedekah infak zakat itu. Jadi oleh karena itulah harus diatur secara syariah, oleh syara ya. Tidak boleh kita menggunakan 1 rupiah pun kalau memang tidak benar, tidak boleh. Nanti disemprit oleh dewan pengawas, oleh pimpinan persyarikatan dan sebagainya itu. Jadi memang harus begitu. Jadi karena itu ini adalah bagian daripada pelaksanaan agama syariat Islam itu. Sangat transparansi berarti ya Pak. Iya, sangat transparansi sekali. Oke, mungkin ini Pak sebagai terakhir Pak. Monggo. Mungkin closing statement Pak untuk para netizen nih yang nanti akan nonton tentang pentingnya zakat infak sodako untuk kehidupannya Pak. Ya, baik. Jadi zakat infak sodako tadi secara umum adalah menyisihkan sebagian harta yang dimilikinya untuk kepentingan agama, kepentingan sosial. Itu harus menjadi bagian daripada hidup kita, menjadi bagian daripada ibadah kita. Sebetulnya kewajiban sedekah infak zakat itu sama kewajibannya itu dengan sholat, sama dengan kewajiban puasa, sama dengan kewajiban haji. Jadi setiap orang itu punya kewajiban secara individual melakukan itu. Jadi jangan kemudian merasa sholat itu wajib, kalau tidak sholat berdosa, puasa itu wajib, kalau tidak puasa berdosa, tapi kalau tidak sedekah, tidak infak, tidak zakat, berdosa enggak? Nah ini harus muncul.
Sehingga bagaimana ibadah itu yang masalah zakat, sedekah, infak itu juga menjadi bagian dari kebutuhan hidup. Jadi kalau ada orang namanya gini, ada orang yang haji sudah 3-4 kali, itu kan hajinya sunnah. Biaya yang dipakai berapa? Katakanlah di umroh misalnya itu haji katakanlah sudah paling enggak sudah 60 juta, 70 juta. Belum nanti kalau sangunya, belum nanti kalau oleh-olehannya, belum nanti kalau sudah persiapan mengundang orang makan-makan sebelum berangkat. Itu satu orang haji itu tidak kurang dari mungkin 75 sampai 100 juta. Iya kan? Nah, itu padahal hajinya itu yang kesekian kali. Nah, Rasulullah kan hanya mewajibkan haji itu kan sekali saja yang wajib, yang lain kan sunnah. Sunnah sampai dia mengejar sunnah beberapa kali menghabiskan ratusan juta. Sementara pertanyaannya, di samping tetangganya itu ada nggak yang tidak bisa makan? Ada nggak yang tidak mampu untuk bayar sekolah anaknya? Nah, kalau sudah begitu, mana yang lebih wajib? Apa dia tidak punya kewajiban untuk membayar zakat, memberi pada nyantuni orang-orang miskin ini? Itu tidak pernah ada sunnah. Semua itu wajib selama ada orang miskin. Nah, jadi ada orang itu salah pikir itu kadang-kadang ya, pikirnya perlu diluruskan. Lebih ngejar dia itu haji kesekian kalinya dengan biaya besar, tapi mengabaikan orang-orang miskin yang itu menjadi kewajiban. Jadi istilahnya dia meninggalkan kewajiban, mengejar sunnah. Itu yang menjadi. Jadi kalau saya sarankan kepada kita semua netizen, jadi itu yang harus kita lakukan. Jadi zakat, sedekah, infak itu adalah bagian daripada pelaksanaan agama secara keseluruhan bersamaan dengan sejajar dengan wajib sholat, sejajar dengan wajib puasa, dan lain sebagainya gitu. Dan saya sudah saya sampaikan tadi bahwa kalau netizen ingin membayarkan zakat, ya lazismu secara transparan ya menerima dan mengelola dengan sebaik-baiknya gitu ya gitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Zain atas banyak ilmu yang kita dapatkan dan juga beberapa yang kita dapatkan terkait bahwa selain agama Islam tuh boleh melakukan infak sedekah ya. Yang penting non Muslim boleh. Ya, boleh mensedekah itu. Memang kalau orang Islam itu namanya kalau sudah batas waktu tertentu, jumlah tertentu dan sebagainya namanya zakat. Tapi kalau orang non Muslim itu namanya istilah agamanya namanya jizyah. Jizyah itu pajak. Semacam pajak. Itu kalau di negara Muslim ya, tapi kita kan bukan negara Muslim, jadi ya tidak ada jizyah pajak ya, tapi ya infak aja, sedekah namanya gitu aja. Yang pajak kan tersendiri, itu kewajiban negara, ya gitu. Oke, baik, terima kasih Pak Zain. Sama-sama. Sekian untuk hari ini. Kita akhirnya mendapat jadi gini Siska gitu ya mudah-mudahan yang belum tahu tentang Siska dengan penjelasan ini semakin tahu dan semakin sadar dan semakin simpatik terhadap Siska gitu. Amin. Oke, baik Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.